Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Langit mulai gelap ketika angin membawa aroma hujan ke dalam hutan. Di bawah pohon besar yang telah berdiri ratusan tahun, seorang wanita dengan wajah pucat kelelahan terduduk, menahan perutnya yang terasa semakin berat. Napasnya tersengal, matanya mengerjap menatap ke arah pepohonan yang seolah melingkupinya, melindunginya dari udara malam yang menusuk. Tubuhnya gemetar, antara sakit dan dingin yang perlahan menguasai dirinya. Hanya sedikit lagi, hanya sedikit lagi. Bisiknya lemah, tangannya mengusap perutnya yang membesar, seolah ingin memberi penghiburan pada janin di dalamnya. Ia tahu, perjalanan ini akan menjadi yang terakhir. Di ujung napasnya, ia berharap bisa melihat bayinya, memberi senyuman terakhir sebagai ibu. Namun, takdir tampaknya punya jalan lain. Jeritannya menggema ketika kontraksi datang semakin hebat. Ia menggigit bibir, menahan rasa sakit yang seperti mencabik-cabik tubuhnya. Butiran keringat mengalir deras di keningnya, dan ia memejamkan mata, berusaha mencari kekuatan dari dalam dirinya yang nyaris habis. Pada saat itulah, dari balik pepohonan, sesosok ular piton putih yang besar mengawasinya. Mata ular itu berkilat, penuh rasa ingin tahu, namun tak ada kepuasan di sana, hanya tatapan tenang yang penuh pengertian. Sang wanita merasakan kehadiran ular itu dan menoleh lemah. Alih-alih takut, senyum tipis terbentuk di bibirnya. "Lindungi anakku," bisiknya, hampir seperti sebuah doa yang dihembuskan ke udara. Tubuhnya semakin lemah, namun dalam hembusan napas terakhirnya, ia berbisik penuh harap, "Jangan biarkan dia sendirian." Detik demi detik berlalu dalam keheningan, sampai akhirnya hanya terdengar tangisan bayi yang memecah malam. Sang ular, yang dikenal sebagai Ratu Putih di hutan itu, mendekati tubuh mungil yang menggeliat di antara kain. Dengan hati-hati, ia melingkarkan tubuhnya di sekitar bayi itu, memberinya kehangatan di tengah dinginnya malam. Ratu Putih menatap bayi itu dengan penuh perhatian. Mata bayi itu terbuka lemah, memandang balik ke arah ular yang melindunginya. Tangan mungilnya menggapai, seolah mencari sosok ibunya yang baru saja berpulang. Sang ular mendekatkan wajahnya, menyentuh lembut tangan bayi itu dengan sisiknya yang dingin namun menenangkan. Seolah mengerti, bayi itu berhenti menangis dan meringkuk tenang dalam lingkaran tubuh Ratu Putih. Waktu berlalu, dan bayi itu tumbuh dalam dekapan hutan yang sunyi. Suatu sore, saat matahari merambat turun dari celah-celah daun, suara tawa anak kecil terdengar di tengah pepohonan. "Ha! Aku menangkapmu!" teriak seorang anak laki-laki dengan wajah berseri-seri. Tangan mungilnya menggenggam seekor belalang. Anak itu tertawa riang, matanya bercahaya penuh rasa penasaran. Ratu Putih yang sedang beristirahat di dekat sana membuka matanya, menatap dengan lembut ke arah anak yang ia rawat sejak kecil. Ia mendekati anak itu, melingkarkan tubuhnya di sekitar bocah itu untuk memberi kehangatan, seperti yang biasa ia lakukan. "Bunda, lihat, aku menemukan teman baru," katanya sambil menunjukkan belalang di tangannya. Anak itu menamai dirinya Alang, meskipun ia tidak tahu dari mana nama itu berasal. Nama itu seolah muncul dari dalam hatinya, sebuah nama yang ia ucapkan saat pertama kali ia belajar berbicara. Ratu Putih menatapnya dengan bijaksana, seolah memahami setiap kata yang diucapkan anak itu. Meski tak bisa berbicara, dalam keheningan itu, Alang selalu merasa bahwa Ratu Putih mendengarkannya, mengerti semua yang ia katakan. Baginya, ular piton putih itu bukan sekadar pengasuh, tapi ibunya, keluarganya, pelindungnya di tengah belantara yang luas. "Bunda, kenapa aku tidak punya bulu atau ekor seperti teman-teman lain?" tanya Alang suatu hari. Suaranya penuh kebingungan. Ia sering bermain dengan hewan-hewan di hutan, namun ia menyadari bahwa dirinya berbeda. Tidak seperti rusa, burung, atau bahkan kera yang terkadang mengunjunginya. Ia merasa ada yang tidak sama dengan dirinya. Ratu Putih menatapnya,
Kemudian mengelus lembut pipi Alang dengan ujung sisiknya yang dingin. Seolah mengatakan, "Kamu istimewa, Alang. Kamu milikku, anakku." Meski tidak ada kata-kata, Alang selalu merasa tenang setiap kali ular itu menyentuhnya. Dalam sentuhan itu, ia merasakan kasih sayang yang tulus, kehangatan yang hanya ia temukan dari Ratu Putih. Suatu malam, ketika Alang sedang tidur di samping tubuh Ratu Putih yang melingkar hangat, ia bermimpi tentang sosok wanita yang tersenyum padanya, wajah yang asing namun terasa akrab. Wanita itu membisikkan sesuatu, namun suaranya terlalu pelan untuk didengar. Alang terbangun dengan perasaan aneh, seolah ada bagian dari dirinya yang hilang. Ia menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang, merasa ada sesuatu yang menunggu di luar sana, sesuatu yang ingin ia ketahui. "Bunda, siapa aku sebenarnya?" bisik Alang. Matanya menatap dalam ke arah Ratu Putih. Untuk pertama kalinya, Ratu Putih tidak menjawab, hanya menatap Alang dengan mata yang penuh misteri. Dalam keheningan itu, Alang merasa seolah dirinya ditarik dalam pusaran pertanyaan yang tak terjawab, sebuah perjalanan panjang yang mulai memanggilnya. Namun, meski hati Alang diliputi kebingungan, ia tetap merasa damai di sisi Ratu Putih. Meski berbeda, ia merasa bahwa tempatnya di hutan ini, bersama dengan Bunda yang selalu menjaganya. Hingga suatu hari, sebuah suara asing terdengar di kejauhan. Suara manusia yang tertawa dan berbicara, membuat Alang tertegun. "Bunda, suara apa itu?" tanyanya penuh penasaran. Ratu Putih menegang sejenak, lalu mengelilingi Alang seolah ingin melindunginya dari sesuatu yang berbahaya. Namun, Alang merasakan rasa penasaran yang semakin besar, keinginan untuk mengetahui asal-usul suara itu, suara yang terdengar begitu mirip dengan dirinya. "Bunda, aku ingin tahu," bisik Alang, tatapannya menerawang jauh, seolah ada dunia lain yang memanggilnya, memintanya untuk keluar dari perlindungan hutan ini. Ratu Putih menatapnya dengan sedih. Ia tahu, suatu hari Alang akan pergi, meninggalkan hutan ini, meninggalkan dirinya. Namun, ia berharap Alang selalu mengingatnya sebagai keluarga yang pertama, sebagai ibu yang membesarkannya dalam keheningan belantara. Dalam keheningan malam itu, Alang memejamkan mata, menyandarkan kepalanya di sisik Ratu Putih, merasa aman dan terlindungi. Namun, jauh di dalam hatinya, petualangan baru mulai memanggil namanya, memintanya untuk menemukan jawaban yang selama ini tersembunyi dalam rimbunnya pepohonan hutan. Pagi itu, sinar matahari menerobos di antara dedaunan hutan, menyinari wajah Alang yang sedang menatap lekat ke arah langit. Di bibirnya terselip senyum kecil, namun matanya dipenuhi keingintahuan yang tak terbendung. Sejak malam itu, ketika ia mendengar suara asing yang menggema dari arah jauh, perasaannya terus bergolak. Ia merasa seolah panggilan itu berasal dari sebuah dunia yang asing namun memikat. Dunia yang belum pernah ia kenal. Alang meremas ujung jari-jarinya. Hatinya berdebar. Ia merasa ada sesuatu yang mendesak untuk ditemukannya. Namun ia tak tahu apa. "Bunda, aku ingin tahu tentang mereka yang suaranya sering terdengar di luar sana," bisik Alang sambil menoleh ke arah Ratu Putih yang berbaring di sampingnya. Ratu Putih membuka matanya perlahan, menatap dalam ke arah anak yang telah ia besarkan dengan penuh kasih. Di mata ular itu, ada kilatan yang mengisyaratkan kesedihan, seolah ia tahu bahwa keinginan Alang tak mungkin dibendung lagi. Ratu Putih melingkarkan tubuhnya dengan lembut di sekitar Alang, membelai pipinya dengan ujung sisiknya. Sentuhan itu memberi Alang kehangatan yang selalu ia rindukan. "Tapi, Bunda, aku merasa berbeda dari yang lain. Tidak seperti mereka. Aku tak punya bulu atau ekor. Aku tidak bisa memanjat pohon dengan cekatan seperti kera. Dan aku juga tak punya sayap seperti burung. Siapa aku sebenarnya?" tanya Alang dengan suara lirih. Perasaannya penuh kebingungan. Sejenak, Ratu Putih terdiam, lalu memejamkan matanya, seolah menahan rasa yang sulit ia ungkapkan. Alang menatapnya lekat, mencari jawaban dalam diam ular yang selama ini menjadi dunianya. Akhirnya, Ratu Putih membuka matanya lagi, menatap Alang dengan lembut namun penuh kerinduan yang tak terucap. Seolah tanpa kata-kata, ia meminta Alang untuk memahami bahwa ada hal-hal yang hanya akan ia temukan dengan melangkah keluar dari tempat ini.
Dengan hati-hati, Ratu Putih menuntun Alang menuju sebuah danau kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan. Air danau itu bening dan memantulkan bayangan pepohonan yang menjulang di sekitarnya. Alang berlutut di pinggir danau, menatap ke arah air, dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajahnya sendiri. Bayangan itu tak sama dengan wajah-wajah hewan yang ia kenal di hutan ini. Rambut hitamnya, matanya yang bersinar penuh rasa penasaran, dan kulitnya yang lembut. Semuanya berbeda, dan Alang merasakan sebuah kebenaran menghantamnya dengan keras. "Itu aku?" bisik Alang. Suaranya tercekat. Ia meraba wajahnya sendiri, seolah mencoba memastikan bahwa bayangan itu benar-benar miliknya. Tatapan matanya berubah, antara terpesona dan bingung, bahkan sedikit takut. Alang memandang ke arah Ratu Putih yang berdiri di sampingnya, berharap sang ular akan memberikan penjelasan. Namun, Ratu Putih hanya menatapnya dengan tenang, seolah ingin Alang menemukan jawabannya sendiri. Seiring waktu berlalu, rasa penasaran Alang semakin besar. Setiap suara asing yang terdengar dari balik hutan membuatnya semakin bersemangat. Hatinya berdebar membayangkan apa yang menantinya di luar sana. Hingga suatu hari, saat matahari mulai tenggelam, Alang memberanikan diri untuk berbicara lagi. "Bunda, aku ingin melihat mereka, ingin tahu dunia di luar hutan ini," ucapnya dengan suara bergetar. Ratu Putih menatap Alang dalam-dalam. Meski berat, ia akhirnya mengangguk pelan, seolah mengizinkan Alang untuk pergi. Dalam keheningan itu, Alang merasakan hati kecilnya terbelah antara rasa penasaran dan cinta yang begitu dalam kepada Ratu Putih. Namun, keinginan untuk mencari tahu asal-usulnya lebih kuat. Alang membungkuk, menyentuh kepala Ratu Putih dengan lembut sebagai tanda perpisahan. "Aku akan kembali, Bunda, setelah aku tahu siapa aku," katanya pelan. Dengan langkah ragu, Alang melangkah keluar dari tempat yang telah menjadi rumahnya selama ini. Ia berjalan perlahan, melewati pepohonan yang ia kenali, melalui jejak-jejak yang pernah ia tinggalkan saat bermain. Di setiap langkahnya, Alang merasa berat, seolah hatinya tertinggal di belakang, bersama Ratu Putih yang diam-diam mengikuti langkahnya dengan tatapan penuh kerinduan dan harapan. Setelah beberapa saat, ia tiba di tepi hutan, tempat di mana pepohonan berakhir dan padang terbuka membentang luas di hadapannya. Alang tertegun melihat hamparan yang terbuka, langit yang lebih luas dari yang pernah ia bayangkan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah sekelompok manusia yang berjalan melintas, berbicara satu sama lain sambil tertawa. Alang merasa terpana, jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Ia mengamati mereka dari balik semak-semak, melihat wajah-wajah yang mirip dengan wajahnya. Ada anak-anak yang tertawa riang, laki-laki dan perempuan yang berbicara sambil membawa barang-barang. Semuanya tampak begitu asing namun akrab di saat yang sama. Alang merasakan rasa hangat menyelubungi dadanya, seolah ia menemukan bagian yang hilang dari dirinya. Salah satu anak, seorang gadis kecil, melihat Alang yang bersembunyi di balik semak. "Hei, siapa di sana?" seru gadis itu sambil melangkah mendekat. Alang terkejut, tubuhnya tegang, namun ia tak bergerak. Ia tak tahu harus berbuat apa. Gadis kecil itu semakin mendekat. Wajahnya penuh rasa ingin tahu dan senyum yang tulus. "Apa kau tersesat? Namaku Laila. Kamu siapa?" Alang tergagap. Suaranya bergetar saat menjawab. "Aku, Alang." Rasanya aneh menyebut namanya sendiri di hadapan orang lain. Gadis kecil itu tertawa, menatapnya dengan ramah. "Alang, nama yang bagus. Kau tinggal di mana?" tanyanya dengan antusias. Alang terdiam sejenak, tak tahu harus menjawab apa. Ia menatap kembali ke arah hutan, ke tempat Ratu Putih berada, lalu menatap gadis kecil itu. "Aku tinggal di hutan," jawabnya dengan suara pelan. Laila tertawa kecil, namun bukan karena mengejek, melainkan rasa penasaran yang membuatnya tertarik. "Di hutan? Wah, pasti seru sekali. Apa kau sering bermain dengan hewan-hewan di sana?" tanya Laila dengan mata berbinar. Alang tersenyum kecil, merasa sedikit lebih nyaman. "Ya, aku punya teman rusa, burung, dan ada, Bunda," jawabnya sambil memikirkan Ratu Putih. Wajahnya tiba-tiba sendu,
mengingat kehangatan Ratu Putih yang kini terasa begitu jauh. Laila memandang Alang dengan penuh perhatian. Matanya bersinar seolah memahami. "Kau pasti rindu dengan Bunda Emu, ya?" tanyanya lembut. Alang hanya mengangguk, menundukkan kepala. Ia merasa seolah beban rindunya pada Ratu Putih semakin berat. Namun di sisi lain, ia tahu ini adalah langkah yang harus ia ambil. Suara langkah kaki terdengar mendekat, dan Alang melihat sekelompok orang dewasa menghampiri mereka. Salah seorang pria menatap Alang dengan tatapan curiga. Namun Laila segera meraih tangan Alang dan berkata, "Ini Alang, teman baruku. Ia tinggal di hutan." Pria itu tampak terkejut. Namun ia menatap Alang dengan sedikit rasa iba. "Kau tinggal di hutan, nak? Sendiri?" tanyanya dengan nada lembut. Alang hanya mengangguk, merasa bingung harus menjelaskan bagaimana ia sebenarnya hidup bersama seekor ular piton putih yang selama ini mengasuhnya. Pria itu menarik napas panjang, lalu menepuk bahu Alang dengan lembut. "Kau bisa ikut kami, Alang. Kami akan memberimu tempat tinggal dan makanan. Tidak perlu khawatir," ucapnya dengan senyum kecil. Alang merasa lega sekaligus bimbang. Keputusan ini membawa dirinya lebih jauh dari hutan, lebih jauh dari Ratu Putih yang telah menjadi segalanya baginya. Namun, Alang merasakan dorongan kuat untuk menemukan siapa dirinya. Sebuah perjalanan panjang yang hanya bisa ia tempuh dengan melangkah ke dunia yang baru ini. Ia menatap hutan sekali lagi, lalu melangkah bersama mereka, meninggalkan rumahnya yang pertama dengan perasaan yang teramat berat, namun penuh harapan akan jawaban yang akan ia temukan. Alang melangkah perlahan memasuki desa dengan perasaan asing menyelimutinya. Matanya menatap sekeliling, melihat wajah-wajah yang serupa namun terasa begitu berbeda dari kehidupan hutan yang selama ini ia kenal. Laila, gadis kecil yang pertama kali menyapanya, terus menggenggam tangannya seolah ingin menunjukkan dunia ini kepadanya. Alang tidak menolak. Ia tahu, disinilah jawabannya mungkin bisa ditemukan, meski hatinya masih tertinggal di hutan bersama Ratu Putih. Di tengah desa, Alang dibawa ke sebuah rumah kayu sederhana dengan aroma kayu bakar yang menguar dari dapur. Beberapa orang berkumpul dan memandangnya dengan rasa penasaran bercampur iba. Mereka mungkin mengira ia tersesat, tidak tahu apa yang terjadi padanya. Seorang wanita tua dengan kerutan lembut di wajahnya mendekat. Tatapannya penuh kasih. Ia menyentuh wajah Alang, menatap matanya dalam-dalam seolah berusaha memahami cerita hidupnya. "Kau pasti lelah, nak," katanya dengan lembut sambil menarik Alang ke dalam pelukan hangatnya. Pelukan itu memberi Alang perasaan tenang, mirip dengan kehangatan yang ia rasakan saat bersama Ratu Putih. Wanita tua itu, yang dipanggil nenek oleh penduduk desa, membimbingnya masuk ke dalam rumah. Alang merasa nyaman, namun di saat yang sama, ia merasakan kekosongan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam rumah, Alang disuguhi makanan yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Makanan itu beraroma lezat, tetapi ia ragu untuk mencicipinya. Laila tertawa kecil melihat keraguan di wajah Alang. "Ini nasi dan ikan, makanan enak," serunya riang sambil mengambil sepotong dan mengunyahnya dengan penuh semangat. Alang mengamati Laila sejenak, lalu dengan hati-hati ia mengambil sesuap nasi, merasakannya di lidahnya yang selama ini hanya mengenal buah-buahan hutan. Rasa asing itu menyentak lidahnya, tetapi Alang terus makan, sedikit demi sedikit. "Kau pasti suka," kata nenek sambil tersenyum, memperhatikan Alang dengan penuh perhatian. Alang mengangguk, meski dalam hatinya, ia merasa makanan ini tak sebanding dengan ketenangan yang ia dapatkan saat berbagi makanan di hutan bersama hewan-hewan lain. Namun ia tahu, ini adalah bagian dari dirinya yang sedang ia coba pahami. Malam itu, Alang tidur di dalam rumah yang hangat, beralaskan tikar lembut yang berbeda dengan tanah hutan yang dingin. Dalam mimpinya, ia melihat wajah Ratu Putih yang menatapnya dari kejauhan. Ada kesedihan di mata ular itu, seolah mengetahui bahwa Alang kini berada jauh darinya. Alang terbangun di tengah malam, duduk termenung di bawah cahaya remang bulan yang masuk dari jendela. Hatinya terasa kosong, rindu yang dalam pada Ratu Putih semakin menggerogoti dirinya. Ia bertanya-tanya, apakah Ratu Putih juga merasakan kehilangannya? Hari-hari berlalu, dan Alang mulai belajar banyak hal dari kehidupan di desa.
Ia diajari cara bercocok tanam, mengenal api dan memasak makanan, bahkan cara menenun kain. Meski begitu, ia selalu merasa jiwanya terpisah antara dua dunia. Setiap kali ia mendengar suara burung dari arah hutan, hatinya selalu tergerak, seolah ingin kembali ke tempat asalnya. Namun, ia juga ingin tahu lebih banyak tentang dunia manusia, tentang asal-usulnya yang selama ini hanya ia kenal samar-samar. Suatu hari, saat Alang sedang membantu nenek menjemur padi, ia melihat sekelompok anak lelaki berlarian sambil tertawa. Mereka mengajak Alang bermain, berlari-lari di sawah dan mengajarinya cara memanjat pohon dengan cara manusia. Alang merasa gembira, ia merasa diterima, meski dalam hati ia tahu ada sesuatu yang tetap tak tergantikan. Ketika mereka beristirahat di bawah pohon, salah satu anak tiba-tiba bertanya, "Alang, kau berasal dari mana?" Alang terdiam, menatap langit sambil berpikir. Lalu ia berkata dengan suara pelan, "Aku tinggal di hutan." Anak-anak itu tertawa kecil, tetapi mereka mendengarkan dengan penuh rasa penasaran ketika Alang menceritakan kisahnya. Tentang hutan, tentang Ratu Putih, dan bagaimana ular besar itu selalu melindunginya. Anak-anak itu takjub. Beberapa di antaranya bahkan tampak sedikit ketakutan mendengar cerita tentang ular piton putih yang sangat besar. "Apa kau tidak takut?" tanya salah satu anak dengan wajah serius. Alang tersenyum. Ingatan tentang Ratu Putih membuat hatinya hangat. "Tidak, karena Bunda, Ratu Putih, dia adalah keluargaku. Dia yang merawatku sejak aku bayi," jawabnya dengan tatapan menerawang. Anak-anak itu terdiam. Mungkin tak memahami sepenuhnya hubungan yang terjalin antara Alang dan seekor ular besar di tengah hutan. Malam itu, Alang kembali merasakan kerinduan yang begitu dalam. Ia menyelinap keluar dari rumah, melangkah menuju tepi hutan, di tempat ia pertama kali tiba di desa. Cahaya bulan bersinar lembut, menerangi jalan setapak yang telah dikenalinya. Di dalam hatinya, Alang tahu bahwa ia harus menemui Ratu Putih, meski hanya sekali lagi. Ia berjalan dengan hati-hati, seolah mendengar panggilan yang tak bisa ia abaikan. Sesampainya di tengah hutan, ia mulai memanggil nama yang selama ini ia kenal sebagai bundanya. "Bun, Ratu Putih, aku di sini," panggilnya pelan. Suaranya hampir tenggelam dalam keheningan malam. Sejenak, tak ada yang terjadi. Alang mulai merasa cemas. Pikirannya dipenuhi bayangan tentang apa yang mungkin telah terjadi pada Ratu Putih selama ia pergi. Namun tiba-tiba, dari balik pepohonan, bayangan putih besar muncul. Ratu Putih mendekat, melingkarkan tubuhnya perlahan di sekitar Alang, memberikan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Alang menunduk, air mata perlahan mengalir di pipinya. "Bunda, aku kembali," bisiknya sambil memeluk kepala Ratu Putih dengan penuh kasih. Ratu Putih menatapnya dalam-dalam, seolah ingin menyampaikan sesuatu tanpa kata-kata. Alang merasakan ada perasaan damai yang memenuhi hatinya, sebuah kehangatan yang tak bisa ia temukan di tempat lain. Meski ia mulai memahami dunia manusia, Alang tahu bahwa hutan ini adalah rumahnya, tempat ia selalu bisa kembali. "Bunda, aku tahu sekarang aku berbeda dari mereka, tapi aku adalah bagian dari hutan ini, bagian dari alam yang selalu memberiku kehidupan," katanya lembut sambil menyandarkan kepalanya di sisik Ratu Putih yang dingin namun menenangkan. Ia merasa bahwa dirinya kini memahami apa arti dari kasih sayang yang tulus, sebuah ikatan yang tak bisa digantikan oleh apapun. Ratu Putih mengelus lembut kepala Alang, seolah ingin mengatakan bahwa meski Alang memilih untuk hidup di dunia manusia, hutan ini akan selalu terbuka baginya. Alang merasa bahwa kini ia telah menemukan jawabannya, dan ia pun tak lagi merasa terbagi antara dua dunia. Ia adalah bagian dari keduanya, manusia yang berakar pada alam yang telah membesarkannya. Dengan hati yang penuh ketenangan, Alang melepaskan pelukan terakhirnya pada Ratu Putih. "Aku akan kembali lagi, Bunda, kapanpun aku merindukanmu," katanya sambil tersenyum, meski air mata masih mengalir di pipinya. Ratu Putih mengangguk pelan. Tatapan lembut di matanya mengiringi langkah Alang yang mulai menjauh. Alang berjalan kembali ke desa dengan hati yang telah menemukan arah. Ia tahu, meski kehidupannya kini akan lebih banyak dihabiskan di desa, hutan ini akan selalu menjadi rumahnya. Alang tersenyum,
Merasa bahwa dirinya kini adalah seorang yang utuh, tak lagi terbelah antara rasa ingin tahu dan kesetiaan. Kini, ia siap menjalani kehidupan barunya, membawa kenangan dan cinta yang telah ditanamkan Ratu Putih dalam hatinya sejak kecil. Alang berjalan menyongsong fajar yang mulai menyingsing, melangkah dengan keyakinan baru. Ia tahu, dimanapun ia berada, kasih sayang Ratu Putih akan selalu ada bersamanya, menjadi bagian dari dirinya yang takkan pernah hilang.